makin dekat. Kalau kita paham digital ya, mereka juga sudah digital banget. Kalau misalnya kita nggak melek digital nih, kayaknya kayak nanti ada gap takutnya. Setuju sih. Hai Moms, kita ketemu lagi di Moms Talk, edisi Moms of the Month bulan Februari. Dan hari ini senang deh aku mau ngobrol-ngobrol sama, kenalnya udah lama, tapi belum bisa ngobrol banyak. Senang banget hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di Moms Talk dengan Zata Legal. Hai Zata, apa kabar? Halo Mbak Enji, baik. Kenalnya udah lama tapi jarang bisa ngobrol-ngobrol panjang. Betul. Nah, ini hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan Zata karena ini menarik sekali nih. Zata sekarang ini bisa dibilang tuh kayak moms kekinian hidup di dunia digital. Kalau anak zaman sekarang bilangnya sih paling digital gitu kan ya. Iya. Nah, ini menarik banget buat kita bahas nih ya tentang digital atau dunia digital sendiri. Ini kenapa sih Zata nih memilih untuk fokus berkarir di dunia digital? Sebenarnya memang sudah lama jatuh cinta dengan dunia digital ya, udah lama banget gitu. Ternyata lama-lama ini malah bisa menjadi penghasilan pertama, dan kedua ini jadi pilihan yang bikin aku bisa tetap dekat dengan keluarga, terutama anak-anak. Ah, menarik. Yes, itu yang paling utama. Dan memang sudah tertarik dengan dunia digital udah lama. Jadi sebenarnya kan emang ini Zata tuh tetap kan dulu kan kerja kantoran, tetap bisa beraktivitas dan bekerja, tapi dengan bekerja di dunia digital justru lebih fleksibel ya waktunya. Fleksibel, bisa kerja remote, bisa kerja dari mana aja. Kalaupun mau ngantor bisa sesekali ngantor, tapi ya itu bisa lebih banyak di rumah. Ah, benar sih. Ini tuh Mom, satu jawaban nih buat moms yang kayak gini. Aku tuh pengen punya satu aktivitas yang membuat aku juga jadi rasanya tuh lebih fulfill gitu kan ya. Bener. Tapi aku juga pengen deket sama anak. Ibu-ibu kan maunya banyak ya. Iya, gitu. banget. Ini dia jawabannya ya. Dan emang terasa tuh perbedaannya dari dulu Zata kan kerja kantoran yang 9 to 5. Sekarang akhirnya bisa kerja yang lebih fleksibel hour gitu. Berasa banget. Iya, sekarang bisa nentuin jam kerja sendiri selama tugas-tugasnya tetap terselesaikan. Tapi bisa diatur dan kalau lagi mau di rumah deket anak ya di rumah. Kalau lagi bosen nih ya, namanya manusia ya, ibu-ibu juga pasti ada bosennya. Bisa ke kafe atau bisa ke kantor. Bener juga sih. Bener juga sih. Tapi sebenarnya kalau buat Zata sendiri nih, seberapa penting sih moms paham dan tahu lah, nggak usah paham-paham banget deh ya, nggak usah pinter gitu ya, tapi paling nggak mengerti dan tahu tentang dunia digital ini sendiri? Kayaknya itu sudah suatu keharusan ya Mbak Enji. Maksudnya gitu. gini, kan sekarang sudah era digital dan menurut aku sih. sebenarnya ya anak-anak kita ini haknya juga sudah di digital. Jadi misalnya gini, mungkin dulu-dulu aku mikir aduh nggak boleh megang handphone sebelum umur tertentu atau gadget dan lain-lain. Sementara di satu sisi mereka lahir di era digital. Apalagi kemarin pandemi, mereka semua harus benar-benar semuanya online school kan digital. Digital gitu. Jadi ya menurut aku kita sebagai ibu kayaknya sudah suatu keharusan untuk paham digital, tidak harus menguasai tapi paham sehingga kita bisa update terutama ya tentang anak-anak juga. Paling enggak tuh berarti emang kayaknya bahasa yang paling pas tuh kalau kita pakai adalah melek digital. Melek digital, harus betul, tahu, mungkin nggak perlu jago-jago amat gitu ya, tapi at least tahu, setidaknya tahu supaya juga satu, kita juga bisa bonding dengan baik bersama anak-anak. Karena kan anak-anak tuh digital banget loh sekarang, ya kan? Bener banget, karena kita bisa makin dekat kalau kita paham digital ya, mereka juga sudah digital banget. Kalau misalnya kita nggak melek digital nih, kayaknya kayak nanti ada gap takutnya. Setuju banget sih. Nah, selain bekerja di dunia digital ya, Zata ini kan juga punya satu profesi yang ini menarik dan unik sekali, instruktur yoga wajah. Yes. Oh, ini bagus nih kalau kita harus cari tahu dan lebih paham lagi nih. Pertama-tama sebelum aku nanya, kenapa memilih profesi sebagai instruktur yoga wajah? Apa sih itu yoga wajah? Nah, karena ini belum common loh, belum satu yang kayak banyak di Indonesia kan? Bener banget. Ini di Indonesia masih tergolong baru sih sebenarnya, kalau di luar mah udah lama ya, udah lama banget ya. Kenapa aku memilih? Sebenarnya pertama karena pengalaman pribadi. Saat masuk usia 40 tahun, hampir 5 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu itu udah berasa kayaknya aduh perlu nih ya, udah mulai agak-agak turun. Gravitasi. Susah dilawan ya. Itu nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan gitu. Sementara di satu sisi aku kan orangnya tomboy, dulu tuh nggak suka pakai make up, nggak suka perawatan, skincare gitu kan. Teman-teman udah bilang, "Woi, lu udah 40 pakai lah dandan lah gitu segala macem gitu." Tapi aduh pengen coba yang alami dulu, nyari-nyari akhirnya face yoga gitu. Tapi tetap sih akhirnya memang lebih maksimal kalau digabung dengan skincare yang sesuai dengan kita. Iya, gitu. bener. Awalnya gitu kan,
ngaruh ya ternyata, oke ya di wajah. Akhirnya senang berbagi. Jadi awal mulanya dari situ. Oke, jadi dari situlah kenapa memilih akhirnya menjadi instruktur face yoga. Belajar di mana? Belajar. Kan harus jadi instruktur harus belajar dulu. Oh, ya iya kan? pasti banget. Sebelumnya kan nyoba-nyoba, misalnya belajar di sini, belajar di sana, lama-lama kayaknya lucu juga ya kalau mendalami bidang itu. Jadi memang ambil sertifikasi di luar dan itu online gitu kan. Karena kan cuman wajah aja lebih mudah ya kalau online. Akhirnya ambil sertifikat online. Terus banyak berbagi, akhirnya banyak diajak kerjasama dan lain-lain. Gitu menarik banget ya, satu profesi yang ternyata bisa kita cari juga, bisa kita gali dan itu bisa dilakukan di rumah dong. Itu dia salah satu poin pentingnya. Baik. Dari rumah, dari mana aja, lewat Zoom bisa ngajarnya. Oke. Jadi emang kita nggak perlu tatap muka, ketemu langsung sebenarnya bisa kita lakukan bisa online. banget. Jadi sebenarnya pandemi kemarin ini nih blessing in disguise buat kita ya, karena kita juga jadi paham banyak banget loh profesi-profesi atau pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dari rumah atau dari mana aja yang bisa bikin kita sebagai seorang ibu tetap dekat sama anak-anak. Bener banget, aku ngerasain banget pas pandemi. Banyak sih, nggak aku aja, aku ngelihat ya teman-teman ibunya teman anakku yang sudah mulai pas awal-awal pandemi, gerabak-gerubuk. Ada yang sebelumnya bahkan email aja nggak punya gitu. Jadi aku seneng banget melihat perkembangan para teman kita ya, ibu-ibu yang sebelumnya boro-boro gitu punya email, tiba-tiba harus punya Zoom, ngajakin anaknya Zoom. Jadi bener-bener pandemi kemarin mengajarkan kita para ibu ya untuk bener-bener melek digital dan akhirnya bisa mengambil manfaat dari situ menurut aku. Nah, pekerjaan Zata ini sekarang juga dekat sekali dengan ibu-ibu ya kan, bener-bener bersama dengan Mom Academy ini kan banyak memberikan ilmu-ilmu, berbagi ilmu lah ya sebenarnya ya, berbagi kebisaan bersama dengan para moms yang lainnya. Salah satu yang diajarkan oleh Zata sebagai fasilitator dari Mom Academy ini adalah personal branding. Nah, kayaknya kata-kata personal branding itu kan tadinya kita berpikir pertama adalah branding, brand dong ya, merek gitu kan ya. Nah, tapi ternyata tuh semakin lama semakin akrab nih kata-kata personal branding ini. Seberapa penting sih moms punya personal branding? Itu dulu, satu dulu. Seberapa penting apa enggak? Penting banget. Why? Nah, baru. Lagi ya aku cerita based on my own experience. Jadi sebelumnya kan aku kerja kantoran ya, seperti aku bilang gitu lah, di sebuah law firm asing gitu. Kemudian serius banget ya kayaknya 9 to 5 tadi. Pada prakteknya nggak 9 to 5, pokoknya dari anak-anak belum bangun sampai anak-anak udah tidur. Bisa 9 to 9 berarti ya. Gitu kan. Nah, terus aku memutuskan ingin bekerja dari rumah atau ingin resign gitu. Cuman di satu sisi berusaha untuk realistis ya. Kalau berhenti aduh masih ada cicilan ini dan itu udah harus bantu suami ya biar bagaimanapun gitu kan, pengen ada manfaat lebih gitu kan. Nah, terus ngapain ya? Oke, mau balik lagi jadi blogger, pengen serius ngeblog. Tapi di satu sisi waktu itu blogger udah banyak banget ya, apalagi Jakarta dan sekitarnya udah banyak seleb blogger. Gimana caranya gue bersaing? Gimana caranya dapat endorsement kerjasama gitu? Akhirnya mutusin kayaknya memang harus waktu itu bahkan sebenarnya nggak ngeh bahwa itu personal branding. Pokoknya gue harus menonjolkan diri dalam artian yang positif. Jadi akhirnya 6 bulan sebelum resign, aku tuh kayak datang ke launching ini, datang ke acara blogger ini, ada kelas apa yang gratisan aku datengin, yang berbayar selamat kejangkau aku datengin, cuti aku yang masih banyak aku pakai gitu buat kayak gitu. Jadi lama-lama orang mulai ngeh, tiba-tiba ada tawaran, Mbak Zata bisa review ini nggak? Yang sebelumnya ya, aku waktu ngeblog sebelumnya misalnya nih, aku disuruh review kulkas. Sedih deh, disuruh review kulkas. Kulkasnya dipinjemin. Aku dibayar misalnya 300.000, abis itu kulkasnya diambil lagi setelah di-review. Makasih ya. Itu gitu. Sebelumnya gitu. Pas aku bangun personal branding, ditawarin, sudahlah si kulkasnya jadi milik aku, bayarannya gede pula gitu. Jadi ngaku banget ya ternyata ya menonjolkan diri dalam artian yang positif gitu kan. Karena aku merasa sangat terbantu dengan itu saat aku sudah resign full time jadi blogger, banyak berkomunitas dengan ibu-ibu. Aku mikir aku juga mendapat manfaat, pengen deh bagi-bagi sama ibu-ibu lainnya gitu. Jadi sebenarnya awalnya adalah sharing, gini loh Mams, meskipun sudah di rumah aja atau nggak kerja kantoran lagi, tetap kok bisa misalnya, tapi bangun dulu personal brandingnya gitu. Jadi awalnya gitu. Nanya lagi boleh ya personal branding, coba gimana caranya Moms bisa membentuk personal branding. Tadi kan maksudnya kayak gini,
aku gimana ya, aku bingung, aku kan nggak tahu ada acara apa, masa aku gimana caranya untuk aku tahu bisa ada acara-acara di mana aku bisa datengin untuk bisa nambah wawasan, ketemu sama orang banyak, lalu terbentuklah personal branding itu. Nah itu gimana tuh caranya? Yang pasti pertama harus cari tahu dulu sukanya apa ya, maksudnya nggak usah lah kita ngomongin terlalu serius passionnya apa, tapi lebih ke senangnya di bidang apa sih? Karena gini loh, kalau kita misalnya lagi happening nih travel blogger kayak keren gitu ya, pengen nulis tentang travel padahal sebenarnya aduh orangnya senengnya di rumah gitu ya, jangan maksain juga. Karena mau sampai kapan maksain diri, mungkin 6 bulan ke depan tapi setahun ke depan, 2 tahun ke depan gitu. Iya bener-bener. Jadi make up, padahal nggak suka dandan. Mau review kosmetiknya repot jadinya, bener-bener. Oke. Bener gitu. Jadi emang cari yang kita suka dulu aja sih. Nanti dari situ tinggal diarahin, nanti pengennya dikenal sebagai apa. Misalnya sebagai ibu-ibu yang seneng dandan misalnya. Ibu-ibu yang seneng makan jadi review makanan gitu kan. Kayak ada adekku emang seneng banget makan gitu kan, dia posting apa aja bikin orang ngiler. Nah itu kan jadi bisa bangun branding di situ. Gue jadi nge-review makanan di IG gitu kan. Akhirnya sering diundang ke restoran. Udahlah makan gratis dibayar pula gitu kan. Gitu. Ya. Jadi pertama cari dulu sih mau dibawa ke arah mana, passionnya sukanya apa. Baru setelah itu kayak cari skill apa nih yang harus gue pelajarin, yang harus saya pelajarin untuk mendukung brand yang mau dibangun gitu sih. Segitu dulu, baru abis itu ntar banyak lagi step selanjutnya. Harus disesuaikan juga sama apa yang kita suka gitu ya. Kayak misalnya orangnya sebenarnya senengnya nggak seneng makan banyak, tapi suruh review makanan susah juga gitu kan ya. Itu disesuaikan. Nah kalau kita mulai dari ngomongin soal personal branding lagi ya, kalau kita mulai dari skala kecil, misalnya kayak di komunitas yang ada di dekat-dekat kita dulu, atau bergabung sama komunitas, atau mungkin sama ibu-ibu di sekolahan dulu deh, bisa nggak sih? Justru harus dari situ Mbak Enji, karena tetap aja ya di zaman yang serba instan ini ya personal branding bisa cepet sih sebenarnya dibangun, tapi tetap aja proses tidak bisa mengkhianati hasil ya, tetap aja harus ada prosesnya, karena itu nanti yang akan menentukan long lasting atau enggak. Karena banyak ya tiba-tiba viral, tiba-tiba dikenal, tapi abis itu 2 bulan 3 bulan hilang gitu. Ya kan? Bener. Tapi kalau emang mau jangka panjang ya justru dari yang terdekat dulu nih, yang kita udah nyaman, nanti makin besar ke kemana-mana. Justru begitu sih sebaiknya. Jadi start small, jangan langsung berangan-angan aku mau gede-gedean gitu, mau langsung viral, nggak harus kayak gitu. Sama kita bisa memanfaatkan sebenarnya sosial media kita yang kita punya ya. Bener banget. Betul banget. Nah kalau kita mau ngomongin soal kehidupan Zata ini menarik sekali, satu lagi karena sebagai moms ya, Zata itu punya anak-anak yang variasi umurnya lumayan nih ya kan. Si kakak yang nomor 1 umurnya 20. Yang nomor 2 18 kelas 3 SMA tahun ini mau lulus nih ya. Terus si kecil ya yang foto bersama kita di Mother and Beyond umurnya 10 tahun. Gimana rasanya itu pola asuh seperti apa yang diterapkan? Kalau yang kakak dua-dua bisa mirip lah ya pola asuhnya, karena bedanya cuma beda 2 tahun, masih mirip lah, sama lah. Tapi kan sama si adik, apalagi kita tahu ya, membesarkan anak, pola asuh itu tuh kayaknya ilmunya bertambah terus. Beda dong pasti kan. Nah itu gimana tuh menyesuaikannya? Itu akhirnya belajar langsung tarik nafas. Karena sebenarnya ya ilmu parenting itu nggak ada yang bener-bener panduannya ada jelas, pokoknya ngikutin ini pasti bener. Itu bener-bener proses kita gitu. Jadi pas punya yang bungsu sebenarnya aku kayak baru punya anak. Karena mungkin yang aku pakai di anak pertama waktu itu udah nggak update lagi nih buat dipakai ke yang anak ketiga gitu. Ibarat kata kalau isi bensin mulai dari nol ya. Jadi belajar lagi, dan memang akhirnya dukungan sekitar, dukungan komunitas, media dan lain-lainnya kayak Mother and Beyond ini adalah justru yang bantu aku untuk bisa gitu loh. Begini ya caranya ya, tinggal kita kembangin sendiri. Jadi nggak ngaruh, maksudnya kayak yang kan udah punya pengalaman kakak-kakaknya. Enggak, tidak semudah itu Furgoso ya ternyata ya. Oke, ini menarik sekali. Tapi memang aku setuju ya, kalau kita ngomongin soal parenting, setiap anak kan juga pasti punya karakter yang berbeda-beda. Kita memang sebagai orang tua harus menjadi seperti koki kali ya. Ada racikan-racikan tertentu ya, yang pasti berbeda-beda untuk setiap anak. Nah, ngurusin 3 anak. Kalau misalnya anak yang gede-gede pasti udah enak lah ya istilahnya ya, udah bisa dilepas. Tapi kan si bungsu nih, si adik nih yang umurnya 10 tahun pasti kan masih lengket dong. Dan di tengah kesibukan Zata yang juga banyak ya, how do you manage to have a me time? Dan apa me time-nya?
Oke. Ngomongin me time, jadi tunggu aku nanya dulu, harus punya nggak sih moms me time? Harus. Cakep. Lanjut. Jadi, nah itu dia menurut aku ya bedanya ya, maksudnya kalau kita tidak banyak berteman, tidak ada support system dan lain-lain, mungkin di awal-awal dulu waktu aku masih muda banget, me time itu saat aku melakukan me time aku feeling guilty, merasa bersalah. Iya sih. Sekarang justru, aku harus me time untuk jadi ibu yang lebih baik. Karena saat selesai me time misalnya nih, aku sesimpel ke salon 2 bulan sekali juga ya, karena kesibukan gitu. Tapi sebelum-sebelumnya mau ke salon mungkin sejam 2 jam, mikir aduh daripada gua ke salon 2 jam mendingan gue nemenin anak di rumah apa segala. Tapi itu dulu gitu. Tapi sekarang ke salon sejam, pulang-pulang saya menjadi ibu yang lebih fresh. Baru pulang kerja nih misalnya ada kegiatan, anak nanya apa cuman iya nanti ya sayang udah gitu. Tapi pulang dari salon atau pulang dari me time misalnya anakku nyamperin mama gini-gini, oh iya sayang sini. Itu tuh kayak fresh banget gitu. Malah aku mikir me time itu penting buat kita sebagai ibu karena itu bikin kita bahagia. Saat kita bahagia, kita jadi ibu yang lebih baik buat anak-anak kita. Iya aku percaya banget sama itu. Sih. Dan me time ini sederhana loh, apalagi mungkin bisa dilakukan sekarang ini kan kalau kita ngomongin soal me time di rumah, nonton TV, nonton series tanpa gangguan, misalnya kayak 2 seri lanjut gitu ya, bisa 2 episode lanjut gitu ya. Bener. Itu kan sebenarnya kayak udah refreshing banget ya. Iya, bener. Aku bahkan dalam seminggu itu ada beberapa hari dan itu juga udah malam biasanya ya, anak-anak udah tidur, aku memang menyempatkan diri itu, aduh kayaknya nikmat banget di sofa pakai piyama sambil makan, sambil ngemil. Surga loh itu sebenarnya. Surga banget, Iya, setuju. Abis itu kayaknya fresh banget, anak-anak mau minta apa segala yang biasanya bikin kesel ya karena capek dan lain-lain, malah kita bisa jadi lebih sabar. Sini. Nah, kalau dari tadi ngobrol sama Zata selalu bilang bahwa support system itu penting sekali. Dan kalau ini aku sedikit cerita ya, di saat foto dan juga wawancara hari ini, Zata juga ditemenin sama suaminya. Kayaknya support suami dan juga kakak-kakak nih, maksudnya dalam artian anak-anak yang udah besar tuh juga ini ya, juga banyak diberikan untuk Zata ya? Iya, banget. Jadi menurut aku mungkin karena kita sebagai ibunya juga sangat support ke mereka, ya mudah-mudahan kita akan menerima hal yang sama ya. Jadi ya anakku yang 2, kalau mungkin mereka tidak lagi kuliah atau lagi nggak kerja, bisa nih aku boyong ke sini. Mereka bisa gitu, masih mau. Untuk nemenin, untuk lihat, untuk bantu-bantu emaknya bikin. Iya bener. Iya seneng deh. Gitu. Tapi ya itu juga kalau menurut aku ya memang dari proses, karena memang aku sebagai orang tua, suami juga menunjukkan bahwa kalau keluarga nih harus seperti ini, kakak lagi begini, adiknya harus begini, mama lagi begini, ayah harus begini ya gitu. Jadi ya memang ngebiasain bahwa kita semua harus saling support. Oke. Zata tuh adalah ibu dari ada anak pra-remaja, ada anak 18 tuh masih remaja ya, masih 18 masih remaja. Kalau 20 tuh kan ada yang adult. Menjelang dewasa, iya betul. Kan yang adult. Jadi kan sebenarnya kayak beberapa fase pertumbuhan anak tuh sudah dilewatin ya Mas Zata, ya kan? Sebenarnya mana sih yang paling susah? Kalau menurut Zata? Nah, ini kan pertanyaan menarik nih. Karena kan sering banget orang gini, iya enak anaknya udah gede, udah gak rewel, enak banget, udah gak tantrum, udah gak apa. Tapi sebenarnya kan ada juga gini, gue mendingan ketemu anak tantrum lagi daripada ngurusin anak remaja misalnya. Kan ada kan suka denger pendapat orang tuh berbeda-beda. Nah kalau menurut Zata? Menurut aku enggak. ini menarik banget ya pertanyaan, sampai bingung nih jawabnya. Menurut aku tidak ada yang lebih mudah gitu loh. Tapi ya nggak susah juga, maksudnya selama kita menjalaninya ya dengan rela gitu ya, dengan ikhlas gitu. Aku tadi malah sebelumnya sempat cerita bahwa aku sempat kerja kantoran karena tadi aku bilang di sebuah law firm asing. Dan aku memutuskan untuk berhenti bekerja dan pengen freelance aja. Justru karena anakku sudah menjelang pra-remaja saat itu. Jadi alasan aku juga, kalau yang lain kan, ya anaknya udah gede, kenapa malah berhenti? Biasanya kan kalau anaknya masih kecil ya berhenti. Karena aku mikir, ini pendapat pribadi ya. Jadi aku mikir mungkin kalau masih kecil ada mbak, ada babysitter dan kebetulan memang ditemani ada oma, opa gitu, kayak merasa deket gitu. Lebih tenang gitu ditinggal kerja gitu. Tapi saat anakku sudah mulai beranjak remaja yang psikologisnya, perasaannya sudah mulai sering labil ya anak umur segitu, aku mikir ya nggak bisa nih di handle sama mbaknya, opa omanya juga nggak nyambung lah. Ini harus ibunya gitu. Ya kalau bapaknya harus cari duit lah gitu ya. Ibunya nih yang harus
memberikan waktu lebih untuk mereka. Jadi sebenarnya aku waktu itu memutuskan resign adalah saat anakku beranjak ke remaja gitu. Ya ini memang yang bungsu masih kecil ya saat itu, tapi yang dua kan ada 2 orang yang menurut aku butuh perhatian khusus. Menarik. Jadi sama sulitnya menurut aku, kalaupun udah punya anak remaja, bukan enak ya udah bisa ditinggal-tinggal, enak ya udah santai, enggak juga. Beda lagi problemnya. Jadi basically pada dasarnya tuh setiap fase pertumbuhan anak, setiap fase usia anak pasti ada tantangannya tersendiri, ya nggak sih? Bener. Yang memang harus bisa kita atasin nih, ya kan? Pasti caranya berbeda-beda pendekatan kepada anak. Ya menarik ini untuk kita pahami juga. Nanti Moms akan ngerasain juga kok ya. Nah kalau ngomongin lagi soal rencana campaign di dunia digital itu kan, apalagi kan Zata juga sekarang kan agency juga lah ya hitungannya ya gitu kan. Ini akan bikin campaign apa lagi nih, kan kemarin sempat ada Stand Up for Mom. Nah, what's next? Kasih bocoran dong. Pastinya nggak akan jauh-jauh dari pemberdayaan perempuan secara positif ya. Maksudnya ibu itu kalau apalagi di Mom Academy kita percaya bahwa ibu itu harus produktif, harus sejahtera dan harus bahagia. Jadi kampanyenya nggak jauh-jauh dari bikin ibu produktif, ibu sejahtera, ibu bahagia gitu. Jadi kita kan punya kemarin sempat ada Moma Mentor di mana Mbak Enji juga kebetulan salah satu mentornya. Ini responnya luar biasa. Ibu-ibu itu merasa kita berharga banget ya dikasih ilmu-ilmu yang mungkin kalau di luaran sana mungkin kalau mereka ikut harganya entah berapa ya karena mentornya ini bayarnya nggak sanggup bayarnya nih gitu kan. Jadi, sharing semua. Aku sih seneng sharing sama Moms. Iya seneng ya sharingnya. Jadi selalu ya itu kita pengen memberi sesuatu buat para moms ya, terutama sebenarnya untuk semuanya, terutama para moms, karena moms ini kita harapannya adalah dia akan bisa membagikan ke sebanyak mungkin orang-orang di sekeliling dia gitu. Jadi nggak jauh-jauh campaign berikutnya akan berkaitan dengan gimana caranya kita membantu moms untuk produktif dan dari produktif itu mereka jadi lebih sejahtera secara materi juga dan ya harapannya adalah pasti bahagia. Oke, pertanyaan terakhir sebagai penutup. Ini kan pasti kalau kita ngomongin ibu produktif, orang tuh pasti juga pasti kan punya point of view yang berbeda-beda ya produktif dalam untuk setiap moms kan. Sejahtera pun demikian. Nah kalau ngomongin soal yang pasti yang kayak banyak goalsnya setiap moms itu kan adalah bahagia, ya kan. 3 hal simple, 3 hal sederhana yang bisa dilakukan oleh moms untuk bisa bahagia. Seperti lagu, bahagia itu sederhana kan gitu kan ceritanya. 3 hal kecil. Oke, versi aku ya, dari pengalaman aku adalah yang pertama adalah sebenarnya kayaknya basi ya, tapi ikhlas. Iya sih, tapi ikhlas gitu. Maksudnya orang bilang basi lu teori gitu. Dan susah. Itu tuh aku ya kan? Saat bisa bener-bener bisa ya merasakan hal itu. Kayak misalnya dulu kan kantor kan 9 to 5 ya pokoknya dari subuh sampai malam lagi gitu. Pagi-pagi udah di tengah kemacetan dan lain-lain gitu kan. Terus pas di rumah aku juga ya pasti udah biasa kerja kantor kan, ada masa-masa aku juga kayak kehilangan, gue biasanya aktif banget tuh jam segini. Dulu sempet agak nggak ikhlas gitu, sebenarnya pengen berhenti gitu, tapi ada bagian nggak ikhlasnya gitu. Tapi pas aku sudah bisa menerima, kayak misalnya aku jalan pagi ini mau ke tukang sayur ya deket komplek ya, pas lagi jalan terus anginnya enak sumpah ya nikmat banget ya itu jadi memang jadi lebih segalanya serba lebih mudah. Maksudnya emang kedengarannya basi tapi bener deh kalau kita akhirnya bisa menerima, berhenti membanding-bandingkan itu juga berat ya, apalagi ibu-ibu ya. Anaknya si ini udah bisa ini, si itu suaminya udah begini posisinya kan ya, nggak never ending ya kayak gitu. Itu tadi si ibu mau sekolah punya tas baru ya kan. Simple. Nggak bisa habis ya gitu. Akhirnya ya menurut aku pangkal segalanya di situ dulu. Kalau udah pada akhirnya harus 3 ya. Nggak apa-apa. Aku seneng nih panjang nih. Ada penjabarannya, aku seneng nih. Jadi ya itu lebih ikhlas ya. Setelah itu akhirnya saat kita ikhlas kita jadi apa ya? Kalau menurut aku pribadi jadi lebih kreatif, bisa melakukan apa aja. Jadi kalau moms punya nggak ada ganjelan jadinya kan. Lakukan apapun sih sebenarnya sukanya ini. Dan satu lagi ya, jangan jadikan anak-anak sebagai alasan gitu. Jadi aku ingat banget ya. Jadi kakak iparku yang menasihati aku. Jadi waktu aku mau resign, aku tuh ngambil kayak kelas instruktur yoga, tahu kan yang kayak harus 100 jam, 200 jam, terus bayarnya juga lumayan ya. Terus aku mikir, jangan deh, mending duitnya buat anak-anak. Aduh, nanti kalau gue misalnya ngambil 200 jam, nanti si bungsu sering ditinggal. Terus akhirnya aku memutuskan, nanti aja. Terus kakak iparku negor gini,
jangan jadiin anak-anak lu kambing hitam gitu. Juga takutnya gini, aku nggak jadi itu ngambil ada itu moms tuh jelek loh. Iya benar, ada penyesalan terus tapi secara nggak sadar ya kita mikir ya ini karena anak-anak lo kok jadi salah mereka gitu kan, lo nggak niat nyalahin sih tapi mungkin kayak ya karena mereka gitu kan. Ya jangan jadikan anak-anak alasan ya, kalau emang itu bisa diraih, apalagi ada support system, kita bikin manajemen waktu dan lain-lain, saat itu tercapai itu nggak cuma buat kita tapi juga buat anak-anak gitu. Jadi aku percaya banget sih, jadi saat kita lebih kreatif, kita lebih tadi sudah ikhlas, akhirnya kita bisa punya jalan untuk mencapai mimpi kita, pasti lebih bahagia. 2 sih, nggak 3 aku. Nggak apa-apa. Tapi aku setuju banget dengan poin yang terakhir ini, jelek banget tadi aku bilang ya, karena gini, tanpa kita sadari, bukan bermaksud juga sih ya. Kita kayak jadi enggak, soalnya aku tuh nggak bisa loh ninggalin anak-anak. Tapi sebenarnya kalau kita niat, seperti tadi Zata juga bilang, semuanya tuh manageable, bisa diatur. Kuncinya berarti niat, berarti 3 niat, nomor 3 niat. Ya bener ya, nomor 3 niat. Bener-bener ya. Bener-bener, aku setuju banget, cakep banget. Bener sih Moms ya. Aduh, jadi dapat banyak ya dari ngobrol-ngobrol sama Zata. Jadi kita tahu gimana caranya nih kita juga mau lebih bahagia, dan itu juga sebenarnya nggak susah. Kuncinya ikhlas ya, ikhlas. Lalu tadi juga kita tentunya nomor 2 tadi adalah harus kreatif juga ya. Terus jangan menyalahkan anak, itu poin. Jangan menjadikan anak sebagai alasan, bukan menyalahkan ya. Ini poin yang penting banget loh, karena banyak sekali kita tuh suka menjadikan anak sebagai alasan. Aku nggak bisa gini karena aku kan harus tungguin anak, aku semerin anak, aku harus karena ada anak. Bisa jadi nanti ujung-ujungnya kita akan sebenarnya bisa loh. Iya benar. Tapi nyesel aja udah lewat kesempatannya, udah lewat masanya. Memang harus diniatin sih semuanya. Betul banget. Terima kasih ya Zata udah sharing sama kita. Sama-sama. Bisa dibaca juga di website kita. Nanti Moms juga bisa lihat obrolan bersama dengan Zata Ligao ya. Dan silahkan dilihat juga tentunya di social media kita. Terima kasih sekali lagi. Saya Novita Inji, Editor in Chief Mother and Beyond, mengucapkan terima kasih buat Moms semuanya. Semoga obrolan kita hari ini, ngobrol-ngobrol bersama Zata, bisa menjadi inspirasi untuk Moms semuanya. Bye Moms. Bye.